Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Kelana, keliling Langkat dan Sumatera Utara ini ceritanya. Hari ini kami berada di Secanggang, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, di mana jalan yang rusak masih menjadi sorotan. Karena sampai sekarang jalan-jalan yang rusak ini belum juga diperbaiki. Oke, agenda hari ini kami akan berbincang-bincang dengan anggota DPRD Kabupaten Langkat, yaitu Bang Najlan, yang berasal dari Dapil 1 yang meliputi Kecamatan Secanggang, Kecamatan Setabat, dan Kecamatan Lampung. Bang Najlan ini sebelumnya dikenal sebagai seorang pengusaha. Sekarang berkecimpung di dunia politik dan berhasil menjadi anggota DPRD Kabupaten Langkat. Oke, banyak yang mau dibahas, bukan hanya mengenai jalan yang rusak. Karena itu, mari kita ikuti perbincangan kami yang hangatlah bersama Bang Najlan. Oke. Jalan yang rusak masih jadi fokus perhatian masyarakat. Masyarakat berharap pemerintah memenuhi janjinya dengan memperbaiki segera jalan-jalan yang rusak tersebut, khususnya jalan rusak yang ada di Kecamatan Secanggang. Nah, anggota DPRD Langkat dari Partai Golkar, Najlan, mengundang kami untuk datang ke rumahnya. Karena itu kami pun meluncur ke rumah beliau pada Sabtu 2 November tahun 2025. Alhamdulillah kami disambut hangat dan bahkan dijamu dengan hidangan yang super lezat. Ada ikan, udang, dan kepiting. Kami pun duduk santai dan berbincang-bincang sehat dengan penuh keakraban, sembari menikmati angin sepoi-sepoi yang berhembus lembut. Najlan pada awalnya adalah seorang pedagang atau pengusaha. Karena itu banyak yang tidak menduga kalau beliau berbakat dan bisa meraih kemenangan di pemilu 2024 yang lalu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kelana, keliling Langkat dan Sumatera Utara ini ceritanya. Hari ini sedikit istimewa, kami berada di Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Tidak sendiri atau berdua, hari ini kami ada berempat, dan hari ini kami berjumpa dengan Abang Najlan, anggota DPRD Kabupaten Langkat dari Partai Golkar. Di sini ada sahabat kami, Bapak Abdul Muiz, SH, MH, CMSP. Wah, ini sehari-harinya profesinya apa nih? Praktisi hukum. Kemudian ada Bapak Haji Kusdiantoro SHI. Saya selalu manggil Pak Ustadz nih. Profesinya guru apa, Pak? Enggak ada. Kemudian ada Adinda Lutfi Ardi alias Mas Semar. Jadi banyak yang mau kita bincang-bincangkan. Paling tidak apalah yang sudah dibuat oleh Abang Najlan kan sebagai anggota DPRD Kabupaten Langkat untuk masyarakat, paling tidak masyarakat Kecamatan Secanggang nih. Karena beliau berasal dari Dapil berapa hari itu? Dapil 1. Nah, yang meliputi Kecamatan Secanggang, Kecamatan Setabat, dan Kecamatan Lampung. Oke, kita mulai dari siapa nih yang mau bertanya dulu dengan Bang Najlan? Lutfi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku co-host sangat senang diundang oleh Bapak anggota DPRD Kabupaten Langkat, Dapil 1, Kecamatan Secanggang, Setabat, dan Lampu. Kalau kita bilang dapil neraka. Parahnya punggawa DPR yang betul-betul mempunyai mental dan totalitas untuk membesarkan Langkat, khususnya di dapil ini. Jadi kita tanya ini kan dalam 3 bulan terakhir ini kan banyak maraknya viral terkait jalan. Kebetulan kan rumah saya itu kan perbatasan Secanggang sama Setabat ya. Letaknya di Kampung Nangka ya.
Nah, itu kan jalan sampai arah ke Hinagiri rusak. Apa yang sudah diperbuat sama anggota DPRD khususnya dari fraksi Golkar sendirilah untuk Dapil 1 ini terkait jalan utama, jalan kabupaten yang ada di Kecamatan Secanggang, kalau kita bilang, kalau orang bilang namanya jalan poros lah. Iya. Apa ke depan yang akan dibuat itu? Isunya apa yang kan banyak udah masyarakat demo tuh terkait jalan itu. Dari Pak DPR-nya gimana gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. mengucapkan selamat datang pada tim Kelana yang diketuai oleh Bang Budi. Baik, mengenai pertanyaan dari Bang Lutfi, sebenarnya kalau mengenai jalan itu bukan PR masyarakat saja, tetapi memang PR kami juga semua. Kemarin juga kami telah membuat suatu permohonan melalui Pak Camat yang ditandatangani oleh seluruh Dapil 1 untuk memperkuat supaya jalan itu bisa diperjuangkan dengan cepat. Dan alhamdulillah untuk di P ini itu dianggarkan 2,5 miliar untuk di jalan itu karena terlalu banyak efisiensi, jadi di daerah lain pun cukup banyak juga, jadi Pak Bupati membagi-bagi supaya ada pemerataan. Tapi insya Allah di R 2026 nanti kita upayakan itu harus berlanjut, dan kita berharap juga itu jadi prioritas Bapak Bupati lah, terutama untuk Secanggang. Dan alhamdulillah juga Secanggang memberikan suara terbesar kemarin di waktu pemilihan Bapak Bupati. Insya Allah nanti kami akan mengingatkan lagi sama Bapak Bupati, semoga di R 2026 Jalan Kampung Nangka itu bisa terselesaikan. Tapi udah bulan berapa nih? Bulan 11 nih Bang. Makanya Kapan diaspal gitu? Orang kan maunya tahu kapan diaspal. Di bulan 11 nanti, Bang. Oh, 11. Di bulan 11 dibangun itu. Bulan 11 pemirsa, ingat tanda itu. Pak Dewan ini loh. lanjut. Yang sudah dianggarkan 2,5 M itu, Bang. Itulah sementara jawaban dari kami. Dan memang udah kami mohonkan dulu, Bang. Karena gini deh masyarakat nih, betul nggak nih Pak ya? Sampai sekarang nggak juga, tanda-tandanya belum ada lah, gitulah. Ini kan pengerjaan R dulu, Bang. Sekarang ini habis R ini kan baru P. Jadi yang 2,5 Oh, R pun ada belum siap, maksudnya belum. Macam pengerjaan ini, Bang. Baru itu kan ini contohnya di dusun sini kan itu packing Itu block R gitu? itu R. Oh. Jadi dikerjakan R dulu Iya, baru R dulu nyusul ya, P. Oh. yang 2,5 tadi itu khusus yang jalan Kampung Nangka itu ya, dari pasar 12 berarti ya. Iya, dari sambungan lah, Bang. Iya, pasar 12 itu, pasar 12 sampai ke Kampung Nangka. Iya. Terpenuhi itu semua. Enggak cukup, sampai Bang. juga berarti. Oh, nggak sampai juga ya? Enggak cukup. Ya, paling sekitar Makanya 2 kita kilo berharap ada. di R nanti di 2026 Lanjut lagi. selesai lanjut lagi. Paling separuh gitu lah ini. Separuh pun nggak cukup, Separuh Bang. aja. Nggak cukup, Bang. 2,5. Lanjut. Aduh. Jadi dulu Pak, abang di sini waktu apa dulu pemilu hasilnya mana? Suaranya mana ibaratnya? Ya alhamdulillah Signifikan ya? sesuai dengan target, Bang. Oh, target ya. Masih nggak mulu-mulu cuma target. Iya, Tercapai memang ya. tercapai target kita. Target kita memang sekitar 7.000 ya, alhamdulillah, kurang sedikit aja 6.700. Karena nama dulu belum ini ya kan. Ya kan? Kuda Troya kita bilang. Gitu. Nama lu nggak masuk hitungan tuh. Tiba-tiba klub keluar deh kan. Sibuk loh. Nah, nanti siapa dengan kena dia. Ya, sama teman Bi. Ya, kuda Troya. Sosok-sosok yang tidak diduga-duga. Dari Golkar pula kan gitu kan. Udah berapa bulan Bang Julan di gedung DPR? 1 tahun pas ini, Pak. 1 tahun. 1 tahun. Di mana berada di sistem pemerintahan kita terkhusus Nangka? Ya, gimana Pak ya? Yang jelasnya kita belajar lah. Ya. Kita ikuti dulu, apalagi kita backgroundnya juga bukan orang pemerintahan kan, dari pedagang. Pedagang. Jadi agak jenjang sedikit lah, butuh waktu lah untuk mempelajarinya. Yang jelas ya kita bersyukur bisa duduk di situ, bisa menyampaikan aspirasi masyarakat. Insya Allah ke depan terus. Berarti memang Bang Julan background politiknya nggak ada ya memang? Enggak ada. Sebelumnya ya. Sebelumnya nggak ada. Pengusaha ya, pengusaha.
bergerak di bidang apa bang? Usaha yang abang jalani selama ini? Berdagang Ustaz. Jual beli seperti kepiting, udang, ikan. Tadi kan kepiting udah ngerasa kita. Mantap ya. Dari usaha dari lajang lah kita bilang. Oh, memang dari Itu apa? Gimana? Apakah lokal atau ekspor juga? Ekspor Ustaz. Ekspor ya. Ekspor. Kalau kepiting itu sekarang ekspor ke Cina kan. Iya iya. Cina ya. Kalau ikan kadang Malaysia, kadang lokal. Udang pun gitu, kadang Malaysia, kadang lokal, tergantung size-nya lah. Kalau dapat nanti size yang bisa diekspor, kita ekspor. Berarti kan gini, Bang. Karena ada dari dulu dari lajang aja kan. Iya iya. Berarti berapa tahun dah? 15 Tahun lebih lah Bang. Lebih ya? Lebih, anak aja pun dah tamat SMA 1 kan. Artinya kan memang dia bisa memenuhi kebutuhan kita ya. Iya iya. Oke, terus diteruskan aja gitu. Iya, iya, ya alhamdulillah lah. Potensi laut kita itu luar biasa berarti kan. Berarti abang menampung hasil Tangkapan nelayan. tangkapan nelayan khusus daerah ini atau dari luar daerah juga? Dari luar pun ada. Oh dari luar ada. Dari Tapi kan- daerah mana kebanyakan yang dari luar? Dari kadang dari itu ada dari Pekanbaru, dari Ujung Batu, dari Berandan, Aceh. Cuma barangnya nggak masuk kemari saat Iya, iya, kita iya, langsung suruh packing, langsung kirim aja. Kita hanya monitor dari Distributor ya. Jadi dia Pak Budi, seperti yang dibilang Bang Mbak Semar. Nah, tadi beliau ini dikatakan kuda Troya. Troya. Atau kuda hitam ibaratnya. Iya. Karena karakter beliau seperti ini, Santai. diam tapi ngerambat. Artinya apa? Maksudnya gimana tuh? Beliau berbuat. Saya banyak dengar tentang beliau penyantunan gitu ya bang ya. Pedulilah sama masyarakat di sekitar Memang khususnya. ya kalau di sini juga Bang Budi tidak pun kita jadi DPR tidak mau calonnya memang Memang udah udah seperti kebiasaan itu ya. kita sehari-hari. Ditambah lagi jadi DPR ya lebih apalagi lah kan. Tak buat makin malu. Ya alhamdulillah kita sekarang masyarakat kita langsung masyarakat itu sakit kita langsung turun. Kita langsung kawal, kita langsung bawa. Bahkan apa yang administrasi dia yang nggak lengkap itu bab cakapnya kita yang menyelesaikannya. Mantap, enak aja mengumpulkan suara. Ya kan? Sampai sekarang boleh ditanya lah mau sakit mau apa dan kita seperti biasa aja. Kita nggak merasa kita DPR itu harus begini kali enggak. Penampilan kita pun biasa, kita pun silaturahminya sama masyarakat duduk-duduk di pinggir jalan biasa. Jadi mencuri informasi ini kan basis abang di Canggang lah ya. Bang? Iya di Kecamatan Secanggang, Pak. Alhamdulillah di Kecamatan Secanggang 6.400. Oh, Mantap. Saya rasa Berhasil. Tinggal setabat sama sedikit, Wampu. ya kan, melengkapi deh. Wampu 10. memang di luar Secanggang 300 Iya. lah Bang Bapak. Memang kita Karena di fokus sini dah Kecamatan lumbung ya, Secanggang. sedikit sana pun nggak masalah ya kan. Gitu ya. Berarti Bang Jelan 1 tahun lebih kurang berada di parlemen. Kalau apa Pak Jelan sendiri lah ngelihatnya selama 1 tahun ini dengan berbagai macam mungkin sedikit banyak kami juga tahu tentang Langkat ini. Kalau menurut Pak Jelan lah dalam periode pemerintahan Bapak Syah Alfandin dengan Ibunda Tiorita ini, bagaimana gambaran Bapak perkembangan Langkat ke depan ini dengan kondisi yang kita sama ketahui PAD dan lain sebagainya, Ya. itu gimana? Kalau saya melihatnya, ya saya berharap insya Allah Langkat akan lebih baik dari ke depan. Cuma ini kita mengetahui bahwasanya anggaran dari pusat ini yang membuat mereka juga sulit untuk mengatasi efisiensi tadi. Bahkan di tahun 2026 kita udah dengarkan kemarin di Banggar Ya, hampir 407 miliar itu untuk dikurangi. Jadi ini kan satu PR yang berat bagi Bupati dan
Ibu Wakil Bupati kan untuk mengatasi permasalahan kita yang ada di Langkat. Makanya kita berharap ya beliau nanti supaya bisa mengatasilah permasalahan ini. Karena kalau efisiensi ini bukan masalah beliau juga, kita pun DPR tuntutan janji-janji politik kita ke masyarakat kan banyak, Bang Budi. Jadi satu PR yang berat juga lah bagi kita. Habis itu efisiensi itu sampai kapan belum tahu deh ya. Belum tahu. Ibaratnya kan? Ibaratnya. Ya mudah-mudahan. Lanjut lagi tahun depan lagi ya. Mudah-mudahan ya efisiensi pun yang penting untuk pembangunan ini kita prioritaskan lah. Kita berharap kepada Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati karena memang daerah Langkat ini kita memang lagi parah-parahnya jalan. Banyak kali tuntutan masyarakat sekarang itu jalan ya. Memang kita lihat memang itu yang terjadi. Jadi mau apapun efisiensi itu kita berharap jalan-jalan ini tolong itu diprioritaskan lah. Itu harapan kita sama Pak Bupati. Komisi berapa? Komisi 4 lah. Komisi 4. Pembangunan. Iya. PAD di situ ya? Maksudnya? Peningkatan PAD apa gitu? Oh itu di komisi apa Pak? Di Lain, komisi C kalau nggak salah. Lain, ya? Iya. Yang peningkatan PAD kan supaya buka usaha Iya, apa kan? apa gitu. Sekarang kan dah dibuka juga Pak. Iya benar. Usaha apa bumi Langkat Lestari kan, usaha daerah itu kan. Ini tanya lagi nih Pak Dewan, isunya di masyarakat ini kan kita tanya langsung. Bapak selaku pendonatur bedah rumah, itu bedah rumah apa rupanya? Kok ada kita melakukan apa tuh namanya tanya jawab kepada masyarakat? Oh, Pak Najlan rupanya selama ini mengikuti bedah rumah gitu kan? Itu lembaga apa rupanya? Kok sampai sekarang eksis di bedah rumah itu rupanya? Oh iya. Oh kalau itu saya bisa bantu. Apa itu Pak? Pak Ustadz itu yang melihat Beliau ini seperti yang dikatakan tadi Pak Budi, bukan karena beliau pejabat, Iya, sebelum itu pun dah beliau peduli gitu. Artinya dan bukan hanya kegiatan bedah rumah, karena kebetulan kami satu kecamatan dan setiap kegiatan-kegiatan itu nanti kadang jamaah-jamaah kita itu cerita ngomong gitu kan. Makanya saya bilang tadi beliau ini sebenarnya sudah bukan kuda hitam gitu dari dulu. Cuman karena bedanya, karena beliau enggak aktor politik, Iya. kegiatan beliau merayap. Kalau Di perhitungan orang. gitu loh. Modelnya udah ada, modelnya ya turun tadi udah. Turun tadi Ya udah dengan turun. semua. Oh, itulah bentuk bedah rumah itu ya. Bukan bedah rumah aja, bahkan beliau nih hampir setiap bulan melakukan penyantunan, Oh, anak yatim piatu. gitu. Mungkin kalau setiap tahun untuk di Pantai Gading dulu sampai 20 juta dapat kami. Tapi memang sengaja nggak dipublis lah ya. Enggak, itu pun saya bukan ada mau calon, enggak ada terlintas mau calon kepala desa, mau calon DPR enggak terlintas. Makanya begitu mau calon, udah ada modal udah lebih mudah lah dia, nggak perlu lagi diapain kan gitu. Cuma mungkin dikira orang mau calon-calon gitu aja ya kan. Ya, dan alhamdulillah tahun ini begitu saya dulu saya berjumpa dinas Perkim, dia selama ini pun bedah rumah itu rupanya setiap tahun itu ada dari kabupaten. Setiap tahun ada. Cuma pihak dari Perkim ini harus masyarakat ini membuat dana tambahan karena anggaran itu tidak swadaya lah cukup. istilahnya. Nah sebenarnya ini di setiap tahun itu dulu ada, cuma Oh, di di sini Perkem itu. mungkin pemerintahan desa nggak mensosialisasikan ini sama masyarakat. Masyarakat ini nanti kalau salah kita ngomong, loh kok duit 5 juta ini untuk apa? Apakah untuk kita? Kan ini prasangka masyarakat. Iya, betul. Dan alhamdulillah begitu saya duduk, saya data rumah-rumah yang parah itu saya langsung tanya, ini anggaran dari pemerintahnya sekian, nggak cukup nanti rumah. Kalian harus ada pegangan seenggaknya 5 juta untuk tambahan kalian supaya rumah ini siap. Memberikan Nah, sosialisasi begitu ya. kita kasih seperti itu, sanggup ya, sanggup. Belum lagi bantuan bedah rumah, uang itu udah dikasih kemarin.
Mantap. 25 juta itu dia takut habis, Bang, simpankan uang kami ya. Ya habis pula nggak jadi ya. Alhamdulillah 5, dan ini lanjut 5 lagi di ini. Jadi setahun ini di Pantai Gading insya Allah 10 rumah udah. Dan kita juga membangunnya nggak memilih-milih, Pak. Mau nggak milih kita kemarin, mau milih siapa dia, tetapi kita lihat memang layak itu, wajib kita bantu. Nah, ini yang memang harus saya rubah. Jangan nanti memang nggak layak dia kan dia milih kita paksakan dia mendapat. Jadi kan nggak pas. Kecemburuan di sana. Nah inilah Pak. Jadi sekarang kebanyakan itu bantuan itu tidak pas pada sasarannya. Jadi akhirnya kecemburuan. Makanya di masyarakat ini pun masyarakat itu sama desa banyak kadang masa desa itu disalah-salahkan. Karena ya gimana sama ekonominya, sama statusnya dia satu dapat satu enggak. Jadi ini yang membuat sasaran salah tepat ini akhirnya memang kecemburuan jadinya. Kalau saya gitu aja, saya panggil tim saya, loh itu nggak milih kita, saya panggil. Hatimu coba lihat rumahnya layak nggak dibangun, layak itu kita kasih. Terserah dia. Jadi udah jadi wakil rakyat, siapapun orangnya sudah duduk, tetap melakukan walaupun dia nggak milih, tetap itu saudara kita dibantu. Itu pemirsa. Ya kan? Jadi itu salah kita kalau rumah dia mau runtuh nggak milih kita. Contoh dewan yang bagus. Ibarat ini nggak milih tuh dan nanti aja tuh berapa tim ya kan. Nanti kira itu yang. Dan kalau kegiatan reses saya sering di sini. Baik dari provinsi turun. Nggak undang Kelana. Ya nanti kita undang. Itu salahnya ya kan. Setelah ini. Setelah ini janji Pak Dewannya. Nanti kita undang. Pak Ustadz ingatkan terus. Saya rasa paling aktif lah kalau reses. Ini Kalau dari provinsi saya kalau nggak salah udah 5 titik saya reses. Selain dari reses saya. Iyalah. Kembali lagi nih Pak, ini kan Banter kan akan musda, khususnya Sumatera Utara ya. Musda apa? Golkar. Bagaimana pandangan Pak Dewan lah selaku ketua PK Golkar Kecamatan Secanggang terkait musda ini ya. Musda ini apa harapan? Ya infonya PK, ketua Kecamatan Golkar. Itu bagaimana? Oh ini saya nggak berani berkomentar. Nggak berani berkomentar. Saya ini tulisan di atas. Tulisan di atas. Ya dan nanti kita jumpa Ibu Tio nanti kita tanya. PD. Iya. Kan bisa. Habis apa Sumut kan angkat mau musda juga. Siapapun ketuanya. Musda mah gimana? Musda untuk langkat. Prinsip saya siapapun ketuanya, yang penting saya bisa berbuat di masyarakat udah. Fokus saya Mantap. Ibu Tio ini gimana tuh? Kita sekilas lah Ibu Tio. Ya kalau Setelah diamanahkan menjadi ketua Canggang lah. Kalau kita ya otomatis ya ke beliau lah. Karena beliau yang membesarkan kita juga di sini, yang menyerahkan amanah ini kan. Yang percaya sama Pak Najib sendiri kan dia ya kan. Iya. Jadi dapat dengar. Mantap. Bunda Tio nanti nengok nih. Siapa ketuanya? Iya, Yang penting kita berbuat. Finalnya benar ini ya nggak masalah Pak Najib lagi ya kan. Iya, Terus iya. saja. Karena kita hanya bisa doa hanya ini Pak. Doa. Yang penting secara apa PK Kecamatan Secanggang dukung Ibu Tio kan itu kan. Cuma PK yang lain nggak tahu, silakan kan itu kan. Itu. Jadi ke depan ada lagi apa nih? Namanya tidak satu periode kan biasanya kan makin semangat ya kan. Ya pula. Terus malas. Ya kita lihat nanti, Ya kan? Bang. Kita lihat nanti gimana rezeki kita kan. Terkait Kalau memang di 4 tadi Pak, masalah ini pohon mahoni itu yang di Oh iya, di PT Buana itu bagaimana itu? gimana itu apa dulu respon dari Dulu. pemerintahan itu? saya memang ada dulu Nah, PT resah. Mega Buat. masyarakat ini kan resah. Ya. Ini lagi kita menghadap musim Penghujan. hujan, Berber. angin kencang. Jadi yang pulang-pulang yang menggunakan kendaraan itu ya kan was-was ini, takut ketimpa buahnya, takut ketimpa Pohon. ranting-rantingnya kan, karena memang udah Belum pernah sering. diapain ya? Sisi Ya walaupun sudah pernah diadakan apa namanya Angkasa pemantauan, Rapli lanting. tetap namanya dahan-dahan yang rapuh itu pasti ada, dan orang yang menjadi korban itu udah berulang sebenarnya. Ada yang memang nyampaikan ke kita. Yang terakhir kan orang dari Pasar Gunung itu yang sampai berobat apa berapa minggu di apa sampai apa Sudah melaporkan ke PT Buana.
terkait kasus itu. Ya itu tadi. Pertanggungjawaban lah gitu. Masyarakat yang awam yang tidak tahu ini kan dia nggak terlalu ini, dia taunya dia musibah kecelakaan di jalan ya udah pulang. Itu di sisi masyarakatnya. Terkadang juga kan ya pengusaha-pengusaha yang di dalam itu juga yang memang menggunakan arus listrik karena kadang tumbang pohonnya ini kan, terkendala mati PLN, usaha mereka yang ternak ayam apa segala macam terkendala, yang apa gara-gara itu tadi kan salah satu penyebab juga. Macam mana itu tindakan apa yang iya. kita dengar kalau dari kecamatan ya sudah tapi sampai sekarang masih tetap seperti itu aja kan, gimana itu dari? Jadi kebetulan kemarin mengenai pohon itu, saya pun udah pernah langsung menghadap ke manajer PT Mega Buana. Oh iya. Pak Bambang masih. Bukan. Udah ganti. Dan mereka memang udah mengajukan lelang di situ, Pak. Kita pun udah tahu harganya, tapi setelah kita pelajari, kita masukkan pembeli, pengusaha, nggak sesuai dengan harga, Pak. Jadi pengusaha itu pada mundur semua, tidak bisa kerja. Apalagi dengan yang di pinggir jalan. Kalau yang di pinggir jalan tuh dia harusnya lebih murah, karena banyak rusak ya, paku apa. Betul. Sebenarnya tentang harga aja ini, Pak. Kalau harga tuh oke, bisa kerja, saya rasa selesainya itu. Nah, ini mungkin gimana lah cara kita nanti memohon ke PT Mega Sebenarnya itu Buana. hak penguasaan itu milik siapa? PT Mega Buana, Ustaz. Tapi dia berada di jalan milik pemerintah. Jalan PU. Itulah yang kita bingungkan. Oh gitu. Yang jelas kemarin kita udah langsung situ mengajukan penawaran. Berarti Pak Budi juga bisa dipertanyakan itu sama Dinas Pertamanan ya, Iya, Dinas Lingkungan Hidup. lingkungan hidup. Jadi itulah masalah. Ya, mudah-mudahan kita lanjutilah nanti kita konfirmasi langsung ke PT Buana Estate terkait ini kan, bagaimana keluhan masyarakat itu, apa solusi dari PT Buana. Mudah-mudahan nanti PT Buana mendengarkan melalui podcast ini, nanti kita tanya ke manajernya langsung gitu. Kebetulan kita pun ada kontaknya, nomornya. Oke, terakhir Pak Najwan, karena waktu tunda ini, apalah pesan-pesan abang kepada masyarakat lah? Dapil 1, Sanggang, Setabat, Wampu. Canggang ya kan? Ya, pesan saya yang pertama, saya mohon didoakan supaya sehat, supaya bisa berbuat, dan juga saya mohon maaf tidak bisa buat terlalu banyak, karena DPR juga bukan saya saja. Tapi alhamdulillah di Kecamatan Sanggang saya sudah memasukkan pokir-pokir saya, terutama di desa Karanggading, Pantai Gading, dan Karanganyar. Insya Allah nanti ke depan tahun 2026 saya masukin ke desa-desa lain lagi. Ini harapan saya, inilah pesan saya kepada masyarakat. Mohon doanya supaya kami bisa berbuat lebih di 3 kecamatan ini. 3 desa. 3 desa. Pak DF ada tambahan? Gimana ungkapannya? Ya, Pak Haji Muiz selaku praktisi hukum Kabupaten Langkat. Kalau saya sih harapannya pada para pemangku jabatan, khususnya kalau di sini ya kita pada Pak Dewan lah dulu ya Pak, jalan ya lebih banyak berbuat pada masyarakat tentunya, karena memang kalau kita lihat bukan memang Pak Najlan saja yang Bapak bilang tadi, ada 3 kalau kita lihat kan, 3 kecamatan Secanggang ini yang perwakilannya ada 3 orang. Jadi tidak semestinya juga kita menuntut sama Pak beliau saja, ada 2 lagi yang mesti bertanggung jawab di kecamatan Secanggang. Susanol. Jadi ya mereka ini harusnya juga Pak Uranto adil kan untuk membangun dapil 1 ini. Khususnya putra asli Kecamatan Secanggang lah ya. Siapa lagi kalau bukan pemangku jabatan yang ada di sini, itu aja harapan saya. Lebih memperhatikan. Tapi juga Bang, ada judulnya, apapun yang kami buat ini juga di Kecamatan Secanggang, ya peran kami juga semua Bang. Karena DPR ini 50 untuk 1 untuk 50. Kan begitu janjinya. Jadi mungkin mereka daerah-daerah lain pula kan, di desa-desa lain, Purwanto. Jadi kan setiap kecamatan itu ada. Abang ini
di apa namanya Pantai Gading lah. Pantai Gading, Betul, ya kan? Namanya, termasuk kampungnya. Iya. Ke di daerah di dia SMA kan. ini kan. Banyak semua berbuat kok. Saya lihat semua ada pokemnya. Memang isu yang krusial saat ini jalan di Kecamatan Secanggang. Karena masyarakat waktu kita wawancara itu ya dari media Iya, Pak. mengeluhkan jalan itu. Kadang mereka bertanya, ada galian C pasir, ada pengusaha-pengusaha, kenapa kok nggak diajak satu musyawarah, bantu juga ikut mengaspal itu kalau pemerintah nggak sanggup. Nah, sampai begitu. Ya masyarakat mempertanyakan gitu loh, di mana Forkopimcamnya gitu loh, di mana Forkopimdanya sampai gitulah. Kalau sudah nggak sanggup lebih bagus turun pengusaha itu sama-sama apa difasilitasi gitulah katanya. Ini hanya menyampaikan dari masyarakat. Suara di bawah, ya. Iya. Apa namanya? Akar rumput. Sampai segitunya Masyarakat gitu. Ya dibilang geram lah dia atau udah nggak sabar ya kan? Kalau bisa segera. Udah gitu Pak Jolan. Kalau Pak Jolan lihat lah dengan teman-teman datang nih Pak Budi, Pak RD ini kan teman-teman yang selama ini aktif di media. Pak Jolan sendiri melihat mereka dengan ini mereka Pak Jolan undang gitu kan, atau terkadang mereka datang bertemu sama Pak Jolan gitu loh. Besar nggak peran mereka turut membangun bumi Kabupaten Langkat ini? Besar lah Pak Ustadz. Ya. Setidaknya mereka kan langsung mensuarakan aspirasi masyarakat itu dengan berita kan. Apalagi seperti yang tadi didengar bahwasanya masyarakat itu permasalahan jalan memang iya. Berarti kan apa yang dibilang mereka ini sumbernya memang betul dari masyarakat. Iya. Berarti nggak perlu juga pejabat itu risih, alergi jumpa sama teman-teman ini ya? Enggak perlu lah. Iya. Bahkan mereka ini kan membantu mengingatkan pemerintah. Betul. Apa permasalahan Gini, masyarakat. Kalau anggota dewannya aja lah. Iya. Kayak Pak Najran di semua enak. Iya. Kan kita nggak boleh ini juga. Iya. Ada juga 1-2 gitu. Karena kan apa nih anggota dewan ini kan dia beda ilmu lah, beda latar belakang, ya kan? Beda apalagi namanya sekarang, profesi awalnya kan. Iya, kadang kan kedekatan masyarakat juga kan. kadang orang kan bermacam-macam dia menilainya Pak. Tipikalnya, karakternya. Nanti wartawan nih maunya ini aja, ini aja. Kalau saya udah biasa-biasa aja lah tuh. Ada bagi, tak ada udah tahankan. Udah gitu sedikit, saya kemarin ngobrol-ngobrol sama teman-teman tokoh agama gitu kan. Dalam masa pemerintahan Pak Ondim atau Pak Syah Afandin ini, gimana perhatian beliau tentang kesejahteraan, tentang kepedulian beliau sama orang-orang yang berbuat di tengah masyarakat. Contoh, masyarakat itu sangat teringat dengan apa yang dilakukan sama abangda beliau almarhum Bapak Haji Syamsul Arifin sendiri. Perhatian beliau terhadap Bilal Mayit, BKM, dan orang-orang yang selama ini kan nggak nampak turut membangun, tapi peran mereka di tengah masyarakat itu sangat besar. Iya. Itu gimana? Apakah dalam APBD Kabupaten Langkat mungkin tahun ini masih ada itu? Masih. Bahkan kemarin saya lihat, saya dengar di rapat Banggar, seandainya pun ada efisiensi, hal yang seperti itu jangan diefisiensi. Itu dia prioritaskan Bapak Bupati untuk Bilal Mayat, pengurus masjid, Maksudnya bidang yang lain. bidang yang lain. Dan itu gitu ya. Itu tidak dihapuskan. Bahkan mengenai P3K kan, ini kan sebenarnya kan nggak semua lulus kan, tapi ditanggung sama beliau. Macam mana anggaran daerah ini bisa memenuhi, maka semua kemarin kan diterima itu. Jadi memang itu dia prioritaskan Bapak Bupati, hal yang seperti itu tidak dikurangi. Itu dia prioritaskan lah. Kelebihannya. Pak Ondim.
Berarti baguslah nih yang dikerjakan sama Pak Budi dan teman-teman mendatangi bapak-bapak pejabat kan gitu, bapak pemangku. Bagus ya, bagus ya. Berarti Pak Budi melalui Pak Najelan bisa lah. Satu saat entah Pak Najelan duduk sama ketua beliau, Ibunda Teodita, Boleh. Ibunda Wakil Bupati Langkat kita untuk mengundang orang Pak Budi lah. Iya betul. Kepingin juga wae kan. Iya kan? Terkait musda lah kalau itu. Nah. Jangan Kalau- cerita musda. Oh, iya, Musda jangan itu musda. kan gini. Musda itu sempit dia ya Musda, kan. Luas. kita mau cerita Langkat gitu loh. Langkat. Dengan 23 kecamatannya. Kalau Ibu Wakil Bupati sama selama ini Welcome. setiap masyarakat yang ingin ketemu yang tidak pernah siap selalu lah. Saya udah berapa kali bukan tokoh-tokoh di Canggang ketemu sana sering, cuma saya kan nggak masuk berita gitu. Sering silaturahmi disambut bagus sama beliau. Langsung ke rumahnya kami. Iya, sama. Ya Bu Bupati luar biasa lah Bang. Kalau kita itu diundang itu memang seperti anaknya lah kita di rumah itu. Makan apa. Sering kami ketemu beliau di rumah. Oke, ada lagi? Selesai? Cukup. Udah cukup lah. Oke, demikian bincang-bincang kami bersama Bang Najelan yang kami bisa Tapi sebut. sedikit Pak Budi. Ah. Kopinya enak nih Pak Budi. Iya. Iya. Kopi mana nih? Kopi gede aja. Kopi gede ya. Pikir kamu mau promosi. Kopi gede aja nah. Iya, suasananya Karena yang nyaman. dirahat ngapakannya ini. Iya, iya, tulus iya, dia. iya. Iya ya. Kalau ada promosi pun bisa kita siap ini. Pemirsa. Oke ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, di komen, di share, dan Subscribe. di subscribe. Kelana. Oke, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di lain warahmatullahi wabarakatuh. waktu.